Salam sehat adik-adik, kembali lagi dengan saya di channel GPMath. Kali ini kita akan membahas topik peluang, ya, topik yang banyak ditemui di soal-soal masuk perguruan tinggi negeri maupun soal-soal ujian yang lainnya. Nah, untuk menjelaskan dengan lebih baik, maka peluang ini nanti akan saya bagi menjadi dua bagian. Peluang yang pertama ini kita berbicara bagaimana mencari banyaknya cara, ya, atau banyaknya kemungkinan untuk terjadinya sebuah kejadian. Sedangkan nanti di pertemuan kedua ataupun di materi yang kedua, kita baru akan belajar tentang peluang terjadinya sebuah kejadian. Baik, untuk mengawali topik kali ini, kita mau review sedikit tentang faktorial. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah perkalian berurut, ya, perkalian berurut. Urutannya dari mana? Nah, urutannya adalah dari yang terbesar sampai nanti dengan angka 1, sampai paling kecil itu adalah angka 1. Nah, ini nanti akan banyak kita pakai dalam mencari banyaknya cara. Oke. Nah, saya ambil contoh. Contohnya adalah, katakanlah kita diberikan soal 5 faktorial. Nah, 5 faktorial. 5 faktorial ini artinya apa? Nah, karena faktorial itu adalah perkalian berurut dengan simbolnya tadi adalah tanda seru, ya. Nah, kalau 5 faktorial artinya perkalian berurut dari yang terbesar. Terbesar tentunya angka itu sendiri, angka 5. Nah, lalu dikalikan dengan 4, lalu 3, 2, dan terakhir 1. Nah, inilah yang disebut nanti dengan 5 faktorial. Kalau ini kita hitung, maka hasilnya adalah 20 dikali 6 berarti 120. Artinya 5 faktorial itu sama aja dengan 120. Baik. Contoh yang kedua. Kalau nanti kita diberikan, misalkan nih, diberikan 10 faktorial per 8 faktorial, ini nilainya sama dengan berapa? Nah, 10 faktorial itu kan artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai kali 1. Kan begitu ya? Sedangkan 8 juga adalah perkalian dari 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya sampai kali 1. Nah, jadi kalau 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial, maka itu artinya adalah, ini kan karena perkalian semua bisa langsung saya coret, ya. 8 faktorialnya sampai ke belakang, ini juga dicoret. Maka yang tinggal adalah 10 kali 9 per 1, ya. Nah, 10 kali 9 per 1. Nilainya ini sama dengan 90. Oke? Baik. Saya rasa tidak ada masalah sampai di sini, ya. Nah, kemudian kita lihat contoh soal yang lebih menarik tentang faktorial ini. Oke, nanti misalkan contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga misalkanlah diberikan n faktorial per n-2 faktorial. Nah, ini sama dengan katakanlah 20. Yang ditanya adalah n-nya sama dengan berapa? Baik. Kalau soalnya seperti ini gimana? Kalau tadi angka, ya, 10 faktorial per 8 faktorial, berarti bisa langsung kita kalikan berurut ke bawah. Ini juga sebenarnya bisa. N faktorial itu artinya adalah n dikali n-1 dikali dengan n-2 dikali dengan seterusnya sampai nanti 1. Dibagi dengan n-2 itu juga sama aja dengan n-2 faktorial dikali dengan n-3 faktorial, n-3 terus sampai nanti 1. Nah, ini nilainya sama dengan 20. Nah, belajar dari soal nomor 2,
bahwa sebenarnya dari angka yang sama atas dan bawah, ya kan, 8 dan 8 bawah itu ke sebelah kanannya itu semua bisa dicoret. Oke. Nah, berarti N-2 ke sebelah kanan dengan N-2 ini terus sampai ke sebelah kanan juga bisa dicoret. Oke. Nah, sehingga hasilnya tinggal N dikali N-1, berarti N dikali N, N kuadrat. N dikali min 1 berarti min N. Ini sama dengan 20. Nah, 20-nya pindahkan ke kiri. N kuadrat min N min 20 sama dengan 0. Ini lalu kita faktorkan. Ya kan? Cara memfaktorkannya gimana? Ya, kita lihat hasil dari min 20 ini. Ya, sedikit kita review. Min 20 ini kalau difaktorkan adalah perkalian 1 kali min 20, 2 kali min 10, 5 dikali min 4. 4 dikali min 5 dulu ya. 4 dikali min 5, 5 dikali min 4, 10 dikali min 2, nanti terakhir adalah 20 dikali min 1. Oke, nah tinggal kita perhatikan aja mana yang kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Min N itu kan artinya min 1. Nah, maka kita ambillah ini 4 dengan min 5. Kan begitu ya. Maka kita pindahkan N kuadrat, N dikali N. Ini tinggal dipindahkan plus 4 min 5. Ya, sama dengan 0. Berarti N plus 4 sama dengan 0, N-nya min 4. Atau N min 5 sama dengan 0, berarti N-nya sama dengan 5. Oke, berarti inilah nilai N-nya. Cuman kalau kita perhatikan pengertian dari faktorial tadi adalah perkalian berurut dari yang terbesar sampai 1. Berarti N itu harus lebih besar dari 1. Ya kan? Nah, oleh karena itu N yang negatif ini tidak memenuhi. Maka jawabannya hanya N sama dengan 5. Baik. Itu untuk pengantarnya ya, untuk faktorial. Nah, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Nah, ini bagian kedua ini kita masuk ke materi peluangnya. Nah, yang kedua ini kita sebut dengan kaidah pencacahan. Ya, kaidah pencacahan. Baik, apa itu kaidah pencacahan? Ya, kaidah pencacahan adalah kaidah yang dipakai untuk mencari nanti banyaknya cara, ya, banyak cara terjadinya sebuah kejadian, banyak cara terjadinya suatu kejadian, ya, suatu kejadian. Oke, baik. Kaidah pencacahan ini nanti saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan aturan perkalian, ya, aturan perkalian. Nah, apa itu aturan perkalian? Di dalam aturan perkalian ini kita akan mengisi, ya, mengisi M tempat dengan N cara. Jadi nanti dengan kata lain ini namanya perkalian, ya, tinggal dikali M dikali dengan N. Baik, untuk itu kita lihat contohnya, ya. Contoh pertama. Misalkan saya punya 3 tempat lah, ya. Katakanlah ini kota A, ini kota B, kota C. Nah, lalu kalau saya mau berpindah dari A ke B, maka ada 2 jalan yang bisa saya pilih, atau ada 2 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B. Lalu dari kota B ke kota C ada 3 jalan, katakanlah ada 3 jalan. Oke. Nah, apabila yang ditanyakan adalah banyak kemungkinan atau banyak cara untuk berpindah dari kota A ke kota C adalah berapa cara? Nah, berapa banyak cara?
untuk berpindah dari kota A ke kota C. Baik, kalau kita hitung manual kan ini sebenarnya sederhana ya. Nah, kita lihat aja. Kemungkinan pertama adalah kita lewat jalan yang paling atas. A ke B-nya atas, B ke C-nya atas juga. Itu satu kemungkinan. Lalu yang kedua, kita dari A ke B-nya lewat jalur bawah, kemudian B ke C-nya jalur atas. Dua kemungkinan. Lalu yang ketiga, jalur atas, A ke B-nya jalur tengah, B ke C-nya. Tiga kemungkinan. Yang keempat, jalur bawah A ke B-nya, B ke C-nya jalur tengah, 4 kemungkinan. Yang kelima, jalur atasnya AB, jalur bawah kita pakai untuk BC, 5 ya. Lalu yang keenam, untuk AB-nya kita ambil jalur bawah, untuk BC-nya juga kita ambil jalur bawah, jadi 6. Ya kan? Ini dengan mudah kita hitung karena kemungkinannya masih kecil. Nah, kalau kita formulasikan gimana caranya atau kita rumuskan, maka A ke B itu kita anggap satu tempat ya. Nah, atau satu cara. B ke C itu satu cara lagi, satu tempat lagi. Ya. Nah, lalu di dalam tempat A ke B ini ternyata bisa diisi 2 cara. Nah, ini nanti dikalikan dengan B ke C ada 3 cara atau ada 3 kemungkinan. Maka kalau ini dikalikan sama dengan 6. Nah, itulah yang disebut dengan M tempat dengan N cara. Berarti ada 6 kemungkinan untuk kita berpindah dari A ke C. Baik. Soal ini bisa nanti variasikan. Misalkan nanti variasinya adalah Andi memiliki, katakanlah memiliki 4 jenis baju ya, jenis baju dan berapa lagi ya? 4 jenis baju, lalu katakanlah 3 jenis ya, 3 jenis celana, 3 jenis celana. Lalu apalagi yang kita masukkan ke sini? Katakanlah sepatu ya. Dan 2 jenis sepatu. Lalu nanti yang ditanyakan adalah banyaknya model. Banyaknya model pakaian. Pakaian yang bisa digunakan lah ya, digunakan oleh Andi. Banyak model pakaian yang bisa digunakan oleh Andi adalah berapa banyak tuh? Baik, ini juga kita jadikan aturan perkalian ya. Jadi katakanlah untuk bajunya tadi ada 4 jenis, berarti 4 jenis. Untuk celana 3 jenis, 3. Untuk sepatu ada 2 jenis. Jadi kalau ini dikalikan 4 kali 3 kali 2 itu sama aja dengan 24 ya. Oke ya. Baik. Atau maaf, bukan sepatu ya, pakaian soalnya tadi ya. Rompi lah katakan ya, 2 jenis rompi. Oke. Jadi berapa banyak model pakaian yang bisa digunakan oleh Andi? 24. Baik. Lalu model yang selanjutnya untuk aturan perkalian ini biasanya adalah katakanlah menyusun angka. Oke. Misalkan diminta ya banyaknya cara untuk menyusun bilangan ratusan dari angka katakanlah 1, 5, 6, 8, 9.
Nah, baik. Kalau seperti ini gimana caranya? Baik, saya hapus dulu ya bagian yang ini. Nah, bagaimana caranya untuk mencari banyaknya kemungkinan ini? Nah, itu kan bilangan ratusan. Kalau bilangan ratusan itu artinya terdiri dari 3 angka. Angka pertama, kedua, dan ketiga. Baik. Angka yang tersedia ada 5, 1, 5, 6, dan 8 dan 9. Oke, baik. Angka pertama ini bisa diisi berapa? Bisa diisi ke 5-5-nya, ya kan? 5-5-nya bisa dipakai. Nggak ada pengecualian karena tidak ada syarat. Yang kedua ini juga bisa 5-5-nya karena kan bisa saja angkanya 111, ya kan? Atau 555 atau 666. Yang ketiga ini juga sama, 5 kemungkinan. Jadi kalau ini dikalikan adalah 125. 5 kali 5 kali 5. Baik. Nah, kemudian soal nomor 3 ini kita variasikan lagi. Nah, menjadi bisa saya buat begini. Misalkan ini harusnya adalah ya. Adalah berapa banyak? Oke, nah, misalkan gini, banyak cara untuk menyusun bilangan ratusan untuk menyusun bilangan ratusan dari angka-angka 2, 3, 5 dan 6 tanpa ada angka yang sama. Kalau tadi di soal yang nomor 3 rasanya bebas, tidak ada syarat. Nah, di nomor 4 ini ada syarat. Syaratnya apa? Tidak boleh ada angka yang sama. Nah, oleh karena itu bilangan ratusan tadi terdiri dari 3 angka, maka ini harus kita perhatikan syaratnya. Angka yang pertama ini bisa nggak diisi ke 4 angka yang tersedia? Bisa saja ya. Sama kasusnya seperti nomor 3. Berarti ini bisa diisi 4 kemungkinan. Di bagian kedua atau di angka yang kedua atau angka yang puluhan ini tidak boleh lagi ada angka yang sama. Oleh karena itu dari 4 sebelumnya 1 sudah terpakai di depan, maka yang angka di tengah ini tidak boleh lagi angka yang sudah dipakai di depan. Oleh karena itu kemungkinannya tinggal 3. Kenapa tinggal 3? Karena misalkan kita pakai angka 2 di depan, maka yang tersisa adalah 3, 5, 6. Demikian sebaliknya, kalau angka 6 yang terpakai di depan, yang tersisa adalah 2, 3, 5. Ya, jadi berkurang 1 karena yang 1 angkanya sudah kita tempatkan di paling depan. Nah, di paling belakang angka berapa? Angka tinggal 2 kemungkinan lagi ya. Karena 2 sudah dipakai, 1 di depan, 1 di tengah. Maka yang di belakang ini tinggal 2 lagi. Nah, inilah yang kemudian kita kalikan, hasilnya menjadi 24. Oke. Nah, baik. Kemudian ya, ada lagi variasi soalnya itu nanti. Misalkan demikian. Banyak cara. Ini kata adalah tadi ya terakhir harusnya ya. Baik. Banyak cara untuk menyusun bilangan ratusan dari angka-angka, katakanlah angka-angkanya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, 2, 3 tanpa ada angka yang sama. Ada bilangan ratusan dari angka tanpa ada angka yang sama adalah. Nah, baik, kali ini masih tetap bilangan ratusan.
masih tetap ada 4 angka yang tersedia, sama seperti nomor 4. Sama-sama juga tidak boleh ada angka yang berulang, atau arti kata lainnya adalah tidak boleh ada angka yang sama. Maka hasilnya jadi apa? Dengan penambahan satu angka 0. Nah, bedanya nanti adalah di angka 0 ini. Kenapa saya katakan angka 0 ini spesial, membuat sebuah perbedaan? Karena angka 0 itu tidak boleh diletakin di depan. Oke? Karena kalau angka 0 di depan misalkan 021, berarti itu bukan bilangan ratusan lagi, sudah menjadi puluhan, yakni 21. Demikian juga kalau 012 berarti sudah bukan angka ratusan lagi, tapi sudah menjadi angka 12. Oke? Nah, oleh karena itu angka 0 nggak boleh ditempatkan paling depan. Di paling depan ini bisa ditempatkan 3 angka lainnya kecuali angka 0. Jadi kemungkinan di depan ini adalah 3. Kemudian di angka yang kedua, boleh kita pakai keseluruhan angka. 0 sudah boleh dipakai di angka yang kedua. Tapi ingat, di antara 3 angka yang lain selain 0, 1 di antaranya sudah dipakai di depan. Berarti selain angka 0 yang bisa dipilih tinggal 2 lagi, ya kan? 2 lagi ditambah dengan 1 angka 0 yang bisa ditempatkan di tengah, maka ada 3 kemungkinan yang bisa kita pakai. Oke? Lalu yang paling belakang tinggal berapa kemungkinan lagi? 2 angka sudah dipakai di depan. Mungkin saja angka 0, mungkin juga bukan angka 0. Tapi yang pasti keempat-empatnya juga bisa dipakai di belakang. Karena 2 angka sudah dipakai di depan, maka 2 angka sisanya dipakai di belakang. Nah, inilah kalau kita kalikan menjadi 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. Oke? Nah, baik, soal tentang angka ini masih bisa ada banyak variasinya lagi ya, termasuk nanti menyusun angka genap, menyusun angka ganjil. Nah, kalau menyusun angka genap kita lihat dari mana? Nah, menyusun angka genap nanti akan dilihat dari angka yang paling belakang. Kenapa? Karena angka genap atau ganjil ditentukan oleh angka paling belakang. Sedangkan angka 0 nanti mempengaruhi angka yang paling depan. Sedangkan genap dan ganjil tadi mempengaruhi angka yang di belakang. Oke? Atau kita lihat satu soal lagi deh ya. Nomor 6. Misalkan, tentukan banyak cara untuk menyusun bilangan ratusan yang genap dari angka 2, 3, 5, 6 tanpa ada angka yang sama. Baik. Kalau seperti ini gimana caranya? Ya, caranya adalah angka ratusan masih tetap 3 bilangan. Lalu kita perhatikan angka yang paling belakang, karena genap ganjil ditentukan oleh angka yang paling belakang. Angka genap dari keempat angka ini ada 2, yakni angka 2 dan angka 6. Berarti di belakang ini hanya mungkin diisi 2 kemungkinan, yakni angka 2 dan angka 6, ya kan? Nah, lalu yang di tengah bisa diisi berapa kemungkinan? 4-4-nya bisa dipakai karena tidak ada syarat yang ditetapkan untuk angka yang tengah. Tapi dengan catatan, karena tidak boleh angka yang sama, berarti angka yang sudah dipakai di belakang tidak boleh lagi dipakai di tengah. Baik itu angka 2 ataupun angka 6. Salah satunya akan dipakai di belakang sehingga tidak boleh dipakai lagi di tengah. Sehingga di tengah ini tinggal 3 angka lagi ya. Nah, dari 4 berkurang 1 jadi 3. Di depan berkurang lagi. Dari 4 sudah berkurang 2, tinggal 2 lagi ya. Ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 12. Oke. Nah, begitupun nanti dengan angka yang ganjil ya, lihat dari paling belakang. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus yang selanjutnya ya. Tentukan banyak cara
banyak cara untuk menyusun bilangan genap. Nah, masih tetap genap ya. Genap. Oh, bilangan ratusan. Maaf, bilangan ratusan yang genap ya, ratusan yang genap dari angka-angka angka 0, 2, 5, 7. 0, 2, 5, 7, 9 lah katakan ya. Baik. Nah, kalau ini gimana caranya? Baik, angka ratusan itu ada 3 juga, masih sama. Kemudian di sini dikatakan ratusan yang genap. Nah, ratusan yang genap itu ada 0 dan ada 2. 0 ini istimewa. Dia nanti, ini harus saya tambahkan lagi tanpa ada ya. Tanpa ada angka yang sama ya, tanpa ada angka yang sama. Oke, nah 0 ini akan istimewa di dalam kasus ini. Kenapa? Karena 0 itu selain dia nggak bisa di depan, di belakang pun ya dia akan kondisional karena tidak boleh ada angka yang sama. Jadi kita harus hati-hati ketika ada angka 0. Jadi bagaimana cara menyelesaikan ini? Yang pertama, ambil paling belakang ini katakanlah angka 0 ya. Kita pisahkan kasusnya dengan yang ada angka genap lainnya. Jadi angka 0 ini berarti satu kemungkinan. Di depan bisa diisi berapa kemungkinan? Ya kelima-limanya bisa, tapi karena satu sudah dipakai di belakang yang angka 0, sisanya lah ada 4 angka lagi yang bisa dipakai di depan. Kan begitu ya? Yang di tengahnya berapa? Yang di tengahnya sisanya lagi. 2 sudah dipakai berarti tinggal 3. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 12. Nah, kasus yang kedua adalah di depan itu di belakang itu kita ambil angka 2 ya, genap ya. Angka 2. Jadi satu kemungkinan. Di depan bisa diisi berapa? Nah, kalau kasus yang pertama tadi angka 0 di belakang, keempat-empatnya bisa di depan. Tapi kalau kasus yang ini angka 2-nya di belakang, maka yang bisa dipakai di depan ini tinggal 5, 7, 9. 0 nggak boleh. Ya, maka di depan ini hanya bisa diisi 3 kemungkinan. Itu bedanya tadi dengan yang kasus pertama. Lalu di tengah-tengah ini bisa diisi berapa? Ya, keseluruhannya bisa, karena yang di tengah ini sudah tidak ada lagi syarat apapun selain tidak boleh angka yang sama. Artinya angka yang sudah dipakai di depan dan di belakang tidak boleh dipakai lagi di tengah. Maka dari 5 sudah kepakai 2, tinggal 3 lagi lah di tengah. Ini kalau kita jumlahkan, kita kalikan hasilnya 6 ya. 9, 3 kali 3 9. Kalau kita jumlahkan, maka jawabannya ini adalah 9 tambah 12 21. Oke? Berarti berapa kemungkinan? 21 cara atau 21 kemungkinan yang bisa dipakai menyusun angka ratusan yang genap dari angka-angka 0, 2, 5, 7 dan 9. Baik. Itu untuk contoh-contohnya ya. Masih banyak yang lain lagi. Nanti kita sesuaikan dengan syarat yang diberikan ya. Jadi memang materi peluang ini rasanya sederhana secara konsep, tapi syarat-syaratnya ada banyak sehingga kita perlu perhatikan satu demi satu. Oke? Baik. Nah, itu yang pertama, aturan perkalian. Nah, bagian yang kedua nanti ada namanya permutasi. Nah, permutasi ini disimbolkan P. Oke? Nah, permutasi ini dipakai pada saat apa? Permutasi ini dipakai jika urutannya, ya, urutan dari tempatnya atau kejadiannya itu tidak diperhatikan. Dalam artian AB itu dianggap tidak sama dengan BA. Jadi diperhatikan, maaf ya, urutannya diperhatikan untuk yang permutasi. Contoh, ya.
AB, A duluan baru B. Itu dianggap tidak sama dengan B duluan baru A. Oke. Nah, biasanya kasus permutasi ini dipakai jika melibatkan. Nah, biasanya dia melibatkan status atau jabatan. Ya, ini biasanya melibatkan status ataupun jabatan. Nah, ini biasanya yang jadi cirinya. Oke. Baik. Permutasi ini sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada permutasi unsur-unsur yang berbeda ya. Unsur-unsur yang beda atau permutasi secara umum. Nah, di sini nanti rumusannya adalah PNR. Nah, ini kalau dirumuskan PNR adalah atau NPR biasanya dibacanya ini sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, gitu ya. Baik. N itu apa? N itu adalah kejadian umumnya ya. Totalnya, total kemungkinan lah ya, atau total kejadian bisa dikatakan demikian ya, atau unsur umumnya lah ya, unsur umum. R itu katakanlah unsur khususnya atau yang menjadi syaratnya atau yang dibutuhkan. Contohnya adalah misalkan nanti yang pertama, kalau nanti ada soal tentukan tentukan banyak cara untuk menyusun pengurus OSIS ya. Pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, lalu bendahara dan sekretaris. Misalkan demikian ya. Ketua, bendahara dan sekretaris. Dari katakanlah 8 kandidat yang tersedia ya. Baik. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan soal ini? Ya. Kita lihat kenapa dia masuk ke permutasi? Karena dia ada jabatannya. Jabatannya apa? Ketua, bendahara dan sekretaris. Artinya katakanlah ada yang jadi ketua itu Tono, bendaharanya Rini, sekretarisnya Rina. Pasti hasilnya berbeda, dianggap berbeda kalau ketuanya Rina, bendaharanya Tono, sekretarisnya Rini, ya kan? Walaupun orangnya sama-sama aja yang 3 itu, tapi karena jabatannya berbeda, maka itu dianggap sebagai sebuah kejadian yang berbeda. Oke, nah oleh karena itu kita bisa mencari ini dengan N itu kan unsur umumnya, berarti ada 8 kandidat. 8 yang khususnya atau yang terpilih hanya 3, ketua, bendahara dan sekretaris. Berarti 8P3. Ini kalau kita masukkan ke rumus, maka itu sama aja dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial. Nah, 8 faktorial per 8 kurang 3 itu kan sama aja dengan 5 faktorial. Disinilah tadi kita menggunakan apa yang kita sudah pelajari di awal tadi tentang faktorial. Berarti kalau seperti ini gimana caranya? 8 faktorial itu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial gitu ya, karena sudah ketemu ini 5 di atas 5 di bawah kan, nanti bisa tinggal dicoret ya. Oke. Baik, berarti 8 kali 7 kali 6 hasilnya ini sama dengan berapa? Ya, 8 kali 7 56.
56 kali 6 berarti 336 ya. Baik. Inilah hasilnya. Oke. Nah, sekarang kalau soalnya bentuknya adalah bentuk P ya. Bentar. Misalkan ada soal kedua begini ya. NP5 itu dikatakan sama dengan 9 kali P ini N-1 4. Kalau seperti ini yang ditanya N-nya berapa? Oke, nah gimana caranya ini? NP5 ini 9 kali N-1P4. Ya sebenarnya sederhana aja, tinggal kita lihat aja rumusan ini tadi ya. Kita masukkan NP5 berarti sama aja dengan N faktorial per N-5 faktorial. Sama dengan 9 kali N-1 faktorial dibagi N-1 dikurang 4 lagi faktorial. Nah, gitu kan? N-1 min 4 itu kan sama aja dengan N-5 ya. Oke, baik. Kita buat begini dulu deh. Ini N-5 faktorial sama dengan 9 kali N-1. Oke. Atau ini langsung kita uraikan aja ya. N faktorial itu sama aja dengan N dikali dengan N-1 faktorial. Nah, ini kali N-1 faktorial per N-1 min 4 berarti kan N-5 faktorial ya. Nah, kalau di sini kita perhatikan ada angka yang sama kiri dan kanan, berarti bisa dicoret ya. N-5 faktorial dengan N-5 faktorial dicoret karena semuanya adalah bentuk perkalian dan pembagian setara ya. Kecuali kalau ada penjumlahan ataupun pengurangannya. Lalu N-1 faktorial juga dengan N-1 faktorial juga bisa dicoret. Oke, maka hasil akhirnya adalah N-nya sama dengan 9. Oke, inilah hasilnya. Baik, itu untuk permutasi ya secara umum atau permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah permutasi dengan unsur yang sama. Ya, unsur yang sama. Rumusannya ini nanti apa? Baik, dengan unsur yang sama, rumusannya adalah N, P, R, mungkin S, mungkin T, dan seterusnya. Ini akan sama aja dengan N faktorial per R faktorial, R faktorial, S faktorial, T faktorial, dan seterusnya. Sebanyak unsur-unsur yang samanya ya. Nah, nanti ini rumusannya ya. Ya, apa itu N? N tadi adalah unsur yang umumnya. Nah, R, S maupun T dan seterusnya itu merupakan unsur-unsur yang sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh. Kalau misalkan diberikan ya, tentukan banyak cara ya atau banyak susunan kata yang dapat dibuat dari huruf susunan kata dari huruf-huruf atau gini deh supaya nggak ambigu ya. Tentukan banyaknya susunan kata dalam kurung tidak harus memiliki arti, ya, dari huruf-huruf S, T, A, T, U, S.
Ya. Baik, kalau di sini kita perhatikan S-nya ada 2, T-nya ada 2. Ya kan, berarti ada unsur yang sama itu. Ya, S-nya ada 2, T-nya juga ada 2. Berarti oleh karena itu, ya karena S-nya ada 2, T-nya ada 2, maka rumusnya nanti adalah permutasi dari N-nya ada berapa itu? Semua ya, ada 6. Unsur yang sama ada 2, yakni S-nya ada 2, T-nya ada 2. Nah, berarti ini sama aja dengan 6 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Nah, kalau kita hitung, berarti 6 kali 4 kali 5 dulu ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Oke. Nah, berarti tinggal kita coret-coret. 2 faktorial dicoret. 2 dengan 6-nya dicoret, sisa 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 kali 3, 9 dikali 20, 180 ya. Inilah jawabannya. Ya, ini disebut dengan permutasi unsur yang sama karena ada S yang sama ataupun T yang sama. Baik. Kita lanjut lagi. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga dari permutasi ini ada namanya permutasi siklis. Permutasi siklis. Apa itu permutasi siklis? Siklis itu sama dengan siklus ya. Jadi dia nanti posisinya melingkar. Nah, posisi melingkar atau dalam artian nanti awal dan akhirnya itu sama. Baik. Kalau seperti ini nanti, maka rumusannya permutasinya itu akan sama dengan N-R faktorial. Ya, ini nanti rumusannya. N umumnya, R-nya adalah yang khusus ya. Sekarang coba kita lihat contoh. Contohnya katakanlah demikian ya. Tentukan banyaknya cara untuk ayah, ibu dan ketiga anaknya duduk di meja, duduk mengelilingi meja makan ya, duduk mengelilingi meja makan yang berbentuk bundar. Baik. Nah, artinya kalau katakanlah ini meja makannya, maka kemungkinannya adalah dia bisa di sini. Ada 5 posisi, ya kan? Nah, karena ayah ibu 2 orang tambah 3 anaknya berarti 5. Nah, kemungkinan seperti ini. Nah, posisi-posisi ini kan bisa saja ayah di sini, ibu, kemudian anaknya A, B, C. Atau bisa juga digeser. Ayahnya di sini, ibunya di sini, lalu anaknya A, B, C, dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan. Bagaimana cara mencari banyaknya kemungkinan tersebut? Maka permutasinya adalah menggunakan permutasi siklis. Karena dia melingkar, diawali dari ayah, ditutup juga nanti dia di ayah. Kan begitu ya. Posisi melingkar berarti N-R faktorial. Berarti N-nya adalah keseluruhan. Umumnya berarti 5 dikurang. Khususnya adalah N-1 faktorial ya. N-1 faktorial. Jadi 5 dikurang 1 faktorial. Berarti dengan kata lain adalah 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 12 dikali dengan 4 sama dengan 12 kali 2 adalah 24. Baik. Itu untuk permutasi siklis. Nah,
Lalu kaidah pencacahan yang ketiga adalah kombinasi ya. Tadi sudah aturan perkalian, permutasi juga sudah. Lalu yang ketiga ini adalah yang ketiga tadi adalah kombinasi ya, kombinasi atau biasa disimpulkan sebagai C ya, Inggrisnya kan combination ya. Baik, kombinasi ini dipakai jika urutan tidak diperhatikan. Jadi AB-nya dianggap sama dengan BA. Jadi A duluan baru B akan dianggap sama dengan B duluan baru A. Oke, jadi di sini posisinya tidak diperhatikan. Nah, biasanya di sini di kombinasi ini tidak ada status. Kalau di permutasi tadi cirinya adalah ada status. Nah, rumusnya apa? Rumus kombinasi adalah NCR itu sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Gitu ya. Nah, ada sedikit perbedaan dari yang permutasi tadi. Baik, sekarang coba kita lihat contohnya. Contohnya adalah kalau misalkan diminta untuk menentukan ya, tentukan banyak cara untuk memilih tim basket, tim inti basket lah ya, tim inti basket dari 10 kandidat atau 10 atlet ya. Baik, kalau kita perhatikan ini kan kita memakai kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena kalau atlet yang pertama terpilih, lalu yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu sama aja dengan kelima yang terpilih dulu, baru yang keempat, lalu yang ketiga, kedua, ke satu, nggak ada masalah gitu ya, karena yang penting mereka dipilih menjadi tim inti ya. Kalau kelima-limanya adalah atlet 1, 2, 3, 4, 5 ya, mau seperti apapun susunan pemilihannya tidak ada masalah. Oke, baik, ini berarti 10C5. Nah, 10C5 itu ya karena basket kan intinya hanya 5 ya, berarti itu sama aja dengan 10 faktorial per ini 5 faktorial N min R, berarti 5 faktorial juga ya, 10 dikurang 5, atau saya tuliskan dulu nggak apa-apa ya, 10 dikurang 5 faktorial. Baik, kalau ini kita uraikan berarti 10 itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, berhenti di 5 faktorial karena di bawahnya kan sudah ada 5 faktorial juga ya. Ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 10 kurang 5, 5 faktorial. Oke. Nah, ini tinggal kita coret. Lalu 2 kali 3 dengan 6 dicoret, 4 dengan 8 dicoret, sisa 2. Ya kan ya? 5 dengan 10 juga coret, sisa 2. Berarti 9 kali 7 adalah 63. 63 dikali 4 ya. 63 dikali 4 berarti 63 200 63 126 252 ya. Iya. Baik. Ini adalah kombinasi ya. Lalu contoh kedua ya. Contoh kedua. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Setelah contoh kedua, misalkan begini ya. Tentukan banyaknya salaman yang terjadi jika ada 7 orang yang saling berkenalan.
berkenalan. Baik. Jadi ada 7 orang saling berkenalan dengan cara mereka bersalaman. Diminta kita untuk menentukan berapa banyak salaman yang terjadi. Nah, bagaimana caranya ini? Ya, ini kita memakai kombinasi. Kenapa memakai kombinasi? Karena siapapun yang lebih dulu bersalaman gak ada masalah. Si A dengan si B bersalaman, si A dulu yang nyodorkan tangannya dengan si B-nya dulu yang nyodorkan tangannya gak ada masalah. Ya kan, sama aja dianggap. Yang penting A dan B ini bersalaman, itu dianggap sebagai satu kejadian. Maka untuk menghitungnya adalah kombinasi dari ada berapa orang yang akan bersalaman, ada 7. Dalam sekali salaman itu pasti melibatkan 2 orang. Gak mungkin lebih, gak mungkin kurang ya. Jadi 7C2 lah yang kita hitung. Nah berarti ini sesuai dengan rumus tadi, 7 faktorial per 2 faktorial, 7 min 2 berarti 5 faktorial. Kan gitu ya, 7 faktorial sama aja 7 dikali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial, 2 kali 1 kali 5 faktorial. 5 faktorialnya tinggal kita coret, 6 dengan 2-nya coret tinggal 3. Maka hasilnya adalah 21. Baik, itu contoh untuk kombinasi ya. Ada banyak contoh lagi tentang soal-soal kombinasi, tapi kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Cayo.